Perkenalkan, nama saya Ignatius Oka Sulantara, NIM 12011313277. Di sini saya akan menjelaskan gambar yang Ibu tugaskan. Sebelum menjelaskan gambar tersebut, saya akan sedikit menjelaskan pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses pemecahan masalah. Dalam proses pemecahan masalah, pengambilan keputusan termasuk salah satu tahap yang dapat dikatakan milestone atau titik yang krusial yang harus dilalui. Pengambilan keputusan dilakukan melalui proses analisis, pemetaan, simulasi, dengan memperhitungkan berbagai alternatif kemungkinan. Sebelum ditentukan satu kemungkinan yang paling efektif dan efisien serta realistis untuk dilaksanakan. Dalam menganalisis, memetakan dan mensimulasikan berbagai kemungkinan solusi atas setiap masalah, salah satu metode yang dapat digunakan oleh pemimpin atau eksekutif atau manajer perusahaan atau pelaku usaha diantaranya dengan menggunakan pendekatan bertahap. Yang pertama, mengidentifikasi keputusan. Langkah pertama dalam membuat keputusan yang tepat adalah mengenali permasalahan serta memutuskan untuk mengatasi hal itu. Dan juga menentukan alasan tentang mengapa keputusan ini akan membuat perubahan bagi konsumen atau karyawan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Selanjutnya saatnya untuk mengumpulkan informasi sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan data dan fakta. Tahap ini membutuhkan penilaian untuk menentukan informasi apa yang relevan dengan keputusan yang ada dan bagaimana cara mendapatkannya. Supaya efektif, sebelumnya definisikan apa yang perlu diketahui yang berpengaruh dengan keputusan dan tentukan siapa saja yang perlu dilibatkan. Informasi bisa didapat dari gambar yang Ibu dosen kirim. Menurut kami, yang pertama yaitu karakter individu. Karena untuk membuat keputusan, hanya diri kita sendiri yang tahu apa yang kita mau. Entah itu dari umur, jenis kelamin, gaya hidup, psikologi, dan pengetahuan. Yang kedua yaitu karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Karena kita perlu mempertimbangkan apakah cocok keputusan yang kita ambil dengan kehidupan sosial kita, keluarga, dan komunitas kita. Yang ketiga yaitu rangsangan. Pasti di saat kita mengambil keputusan ada rangsangan dari suatu produk, yaitu dari harganya yang murah, promosi yang menarik, produk yang bagus, kualitas yang terbaik. Ada juga faktor lainnya yaitu ekonomi, teknologi, politik, dan kultur. Yang keempat yaitu sistem yang dikendalikan vendor, yaitu pelayanan yang bisa diberikan kepada kita. Yang pertama ada logistik, diantaranya ada pendukung, pembayaran, dan pengiriman. Yang kedua ada teknikal, diantaranya ada pendukung, desain yang menarik, dan agen yang cerdas yang membuat kita lebih tertarik pada suatu produk itu. Yang ketiga ada pelayanan pelanggan, diantaranya yaitu seperti Vaximile, email, call center, one-to-one. Selanjutnya, langkah kelima adalah membuat keputusan. Setelah membuat keputusan, langkah keenam adalah bertindak, yaitu mengambil keputusan.
Di saat kita mengambil keputusan akan terlintas di benak atau pikiran kita, yaitu mau beli apa tidak ya, apa yang saya beli ya, di mana saya membelinya, dan kapan saya harus membelinya ya, dan berapa kira-kira harganya. Ketika kita sudah membeli produk, jika memuaskan, kita akan mungkin saja untuk membelinya kembali pada lain waktu. Sekian penjelasan dari gambar itu yang bisa saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh produk yang saya ambil. Contoh produk yang saya ambil adalah sepeda motor. Ketika saya membuat keputusan untuk membeli sepeda motor, langkah yang saya ambil adalah mengumpulkan informasi tentang sepeda motor yang ingin saya beli. Yang pertama yaitu mengenali karakter individu saya sendiri. Sepeda motor apa saja yang cocok untuk saya yang berumur 19 tahun, yang cocok untuk saya yang berjenis kelamin laki-laki, dan yang cocok untuk gaya hidup saya. Setelah mengetahui itu, yang kedua adalah mengenali karakter lingkungan saya. Ketika saya akan membeli sepeda motor yang saya beli harus cocok dengan keadaan lingkungan di sekitar saya, yaitu lingkungan sosial saya, lingkungan keluarga saya, dan komunitas saya. Contohnya, ketika saya ingin membeli motor yang isi kopling atau yang isi gigi, tetapi di keluarga saya tidak ada yang bisa mengendarainya, saya merubah keinginan saya untuk membeli motor metik. Contohnya seperti Mio, Scoopy, atau Beat, agar ketika ada salah satu keluarga yang ingin meminjam, dia bisa mengendarai motor tersebut. Yang ketiga ada rangsangan. Saya pasti menginginkan motor yang kualitasnya bagus dan harga yang relatif murah. Saya juga bisa tertarik jika promosi dari dealernya itu menarik. Saya juga memikirkan faktor ekonomi karena saya akan membeli motor yang setara atau seimbang agar tidak memberatkan perekonomian saya. Dan juga teknologi. Saya pasti membeli motor yang teknologinya sudah maju atau berkembang atau yang paling baru, bisa juga yang paling canggih. Yang keempat adalah sistem yang dikendalikan vendor. Yang pertama, logistik. Saya pasti memilih produk motor yang cara pembayarannya dan pengirimannya tidak ribet dan tidak bertele-tele. Yang kedua itu ada teknikal. Jika saya tidak tertarik dengan produk motor tersebut, tetapi agent atau seller yang menawarkan saya itu cerdas dan bisa membuat saya tertarik, bisa saja saya mengubah pikiran saya untuk tertarik kepada produk tersebut dan mulai mempertimbangkan produk yang ingin saya beli tersebut. Yang ketiga ada pelayanan pelanggan. Apakah dealer tersebut bisa melayani saya lewat faksimiles, email, call center, atau one to one? Alangkah bagusnya jika saya bisa memilih
mana saja pelayanan yang saya inginkan dan saya nyaman. Yang kelima, yaitu setelah mendapatkan banyak informasi dari analisis yang saya lakukan, sekarang saya mulai bisa mengambil keputusan dan merencanakan apa yang saya beli. Saat inilah adalah saat yang paling akhir atau final, yaitu untuk saya mengambil keputusan dengan mempertimbangkan pada saat itu motor apa yang saya jadi ambil atau yang jadi saya beli, dan saya yakin atau tidak untuk membeli motor tersebut, apakah sudah cocok dengan analisis yang saya lakukan tadi atau tidak. Sekian sekian contoh dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iputu Mahendra Yasa, NIM 120113234, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Contoh produk yang saya ambil adalah sepatu trendy. Ketika saya membuat keputusan untuk membeli sepatu, langkah yang saya ambil adalah mengumpulkan informasi mengenai sepatu yang ingin saya beli. Yang pertama adalah karakter individu saya. Saya merupakan mahasiswa berumur 19 tahun. Dalam kegiatan sehari-hari saya sangat memerlukan sepatu yang nyaman, dan tidak lupa saya tetap mengikuti tren di masa kini. Untuk itu saya mulai mencari sepatu yang dapat saya gunakan untuk mengikuti perkuliahan, berolahraga, dan untuk berpergian bersama teman dan keluarga. Yang kedua yaitu rangsangan saya pasti menginginkan sepatu yang kualitasnya bagus dengan harga yang murah. Saya juga memiliki faktor ekonomi karena saya akan membeli sepatu yang seimbang dengan perekonomian saya. Sebelum saya memutuskan membeli produk sepatu dengan merek tertentu, saya mulai mencari penawaran-penawaran di e-commerce dengan filter sepatu yang saya inginkan, berupa sepatu jenis sneakers, memiliki alas yang empuk, dengan warna yang tidak terlalu mencolok, seperti warna hitam campur putih atau abu. Setelah saya mencari, saya menemukan beberapa jenis sepatu sneakers, di antaranya adalah sepatu sneakers jenis ada 7. Yang pertama ada sepatu sneakers autentik. Yang kedua ada sepatu slip-on sneakers. Yang ketiga ada sepatu canvas sneakers. Yang kelima ada sepatu high top basket sneakers. Yang kelima ada sepatu dead sneakers. Yang keenam ada sepatu plimsoll sneakers. Yang ketujuh ada sepatu lighter sneakers. Di antara 7 jenis sepatu sneakers, saya memilih sepatu authentic sneakers karena sepatu jenis ini dapat digunakan dengan gaya apapun, gaya santai atau formal. Yang ingin ditampilkan akan memberikan kesan trendy, dan desain yang elegan membuat
kaki yang nyaman, outsole yang kuat sehingga dibawa jalan-jalan akan terasa nyaman. Saya mendapatkan beberapa merek sepatu autentik sneakers, di antaranya Nike mempunyai produk sepatu autentik yang diberi nama Air Force One Triple White seharga 1.200.000. Vans mempunyai produk sepatu autentik original Premium Black seharga 1.400.000. Adidas mempunyai produk sepatu autentik Free Bones 2018 seharga 1 juta. Converse mempunyai produk sepatu autentik 70S seharga 800. Dari keempat merek tersebut, saya menjatuhkan pilihan saya kepada sepatu Converse 70S karena harga yang terjangkau dan sesuai dengan budget yang saya miliki. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses pemecahan masalah. Dalam proses pemecahan masalah, pengambilan keputusan termasuk salah satu tahapan yang dapat dikatakan milestone atau titik yang krusial yang harus dilalui. Proses pengambilan keputusan ada dua cara, yaitu mengidentifikasi keputusan dan mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi ada 6 tahapan, yaitu yang pertama, mengetahui karakter individu, diantaranya umur, jenis kelamin, gaya hidup, psikologis, dan pengetahuan. Yang kedua, ada karakteristik lingkungan, yaitu diantaranya sosial, keluarga, dan komunitas. Yang ketiga, ada rangsangan, diantaranya yaitu harga, promosi produk, kualitas, ekonomi, teknologi, politik, dan kultur. Yang keempat, ada sistem yang dikendalikan vendor, di antaranya yang pertama, logistik, contohnya pendukung, pembayaran, pengiriman. Yang kedua, teknikal, contohnya pendukung desain menarik dan agen cerdas. Dan yang ketiga, ada pelayanan pelanggan, contohnya fax, email, call center, one-to-one. Selanjutnya yang kelima, memasuki proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, keputusan pembeli. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua, yaitu tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut suatu masalah, dan tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Komponen-komponen dalam melakukan pengambilan keputusan yaitu A. Tujuan dari pengambilan keputusan, B. Identifikasi alternatif keputusan untuk memecah masalah, C. Penghitung mengenai faktor-faktor yang dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia, dan yang terakhir, penghitungan mengenai faktor-faktor di luar jangkauan manusia. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan dari analisis yang kami buat. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu apabila di dalam
penyampaian tadi mungkin ada kesalahan atau beberapa pernyataan yang salah, karena kami juga masih dalam proses tahap belajar. Sekian dan terima kasih.